Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kini kita sudah masuk tahun 2025. Sebenarnya Allah mengendaki hidup kita itu semakin bahagia, semakin tentram, ya, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan surga. Ya, tapi Allah dan yang maha bijaksana itu mengilhamkan, membentangkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua jalan kehidupan, yaitu fujuraha, jalan-jalan yang fujur, jalan-jalan yang buruk, yang bengkok, diliputi dengan dosa. Wa taqwaha, jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan kebaikan, kesolehan yang akan mengantar kepada surga. Maka diharapkan tahun 2025 ya, kita semakin bijaksana, makin cerdas memilih langkah ataupun ucapan yang akan memudahkan kita untuk diridhoi Allah, untuk masuk surga. Nah, dengan suatu keyakinan bahwa man amila sholihan fali nafsi wa man as'a falaha wa rabbuka bidzullamil lil abid. Barang siapa yang beramal soleh, maka fadilahnya, keutamanya, manfaatnya kembali pada yang melakukan. Waman asafalaha, siapa yang berbuat su, maka dosanya, mandornya akan kembali pada dirinya sendiri. Ya, surat Fusilat ayat 46. Ayat yang semacam itu banyak sekali. Misalnya dalam surat Luqman ayat 12. Wamayaskur fa'inama yaskuli nafsi. Barang siapa yang bersyukur, mensyukur nikmat Allah, dirinya jadi manusia, diberi kesehatan, diberi rezeki, kemudian bersyukur, dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 6, surat ke-29 ayat 6, Allah menjelaskan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Para siapa yang berjihad, berjuang untuk menegakkan kebenaran, untuk mencari rezeki, untuk menuntut ilmu, mempelajari Quran Sunnah, berjihad untuk menegakkan dinullah, maka manfaatnya kembali pada dirinya sendiri. Maka secara spesifik Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 44, Allah menjelaskan mengkafar fa'alaihi kufruh wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Mengkafar fa'alaihi kufruh, barang siapa yang berbuat dosa, berbuat kekafiran, misalnya menipu, korupsi, zina, selingkuh, kemudian merampas harta orang lain, gitu ya, maka itu menyiapkan kesesatan, menyiapkan kecelakaan sendiri, menyiapkan nerakanya sendiri. Waman amila solehan, barang siapa yang beramal soleh, senantiasa mengendalikan diri, mengutamakan kesolehan, maka fali anfusihim yamhadun, maka dia menyiapkan surganya sendiri. Surat Rum ayat 14. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, maka dari ayat ini adalah kita memahami bahwa tahun 2025 adalah kita betul-betul selektif. Memang apapun dapat kita lakukan, tetapi malaikat Jibril pernah berkata, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbibta wa innama mufarraqah ba'mal masyita fa innaka majyubi. Hai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu. Kamu mau jadi orang soleh, jadi orang penjahat, jadi koruptor, jadi mafia, silakan. Fa innama mayitun, sesungguhnya kamu akan mati. Wa habib masita fa innaka mufarraqu. Cintailah wanita, harta, kemudian segala sesuatu, jabatan, cintailah. Tapi ketahuilah bahwa jabatan, kekuasaan, harta, wanita itu akan berpisah dan akan meninggalkan kita. Tidak ada orang yang mati dan hartanya dibawa ke kuburan, tidak ada. Akan berpisah dengan kita. Wa'mal masita fa innaka majyubi, dan berbuatlah
Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu tempuh, ketahuilah semua perbuatanmu, lesanmu, ucapanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada manusia, hamba Allah itu kemudian dalam rangka dia mencintai harta, dia mencari rezeki yang halal dengan cara bekerja sungguh-sungguh, menghindari dari perbuatan yang sifatnya merugikan orang lain, misalnya menipu atau korupsi atau merampas harta orang lain, dengan kesadaran bahwa walaupun kita itu sekali dua kali aman, katakanlah orang selingkuh, sekali dua kali aman, tidak diketahui orang, tapi Allah kan Sami'un Basir, maha melihat dan maha mendengar, maha melihat. Raqibun Atid, senantiasa mencatat, memvideo, merekam perbuatan kita. Maka suatu ketika pasti akan dibelalakkan matanya, akan dibenturkan dengan suatu musibah yang dia akan menderita, lemparkan ke neraka dan seterusnya. Maka cintailah segala sesuatu sesuai dengan kadarnya, dan orang beriman itu mencintai segala sesuatu karena Allah. Begitu pula orang beriman ketika dia beramal soleh, beribadah, apapun ibadah itu, baik ada tuntunannya ataupun yang sifat adat istiadat yang tidak ada tuntunannya, masing-masing mendapatkan balasan. Adapun orang yang beriman, yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, akan masuk surga yang tinggi, maka dia selektif, hanya memilih ibadah yang betul-betul ada tuntunannya, dengan keyakinan man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah bersabda seperti itu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintahku, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Ya, maka yakinkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu memang ada tuntunannya, ada hadisnya sahih, dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, atau dibiarkan oleh sahabat, dibiarkan oleh Rasulullah. Semakin selektif, maka ketika kita beramal itu tidak berdasarkan hanya sekedar biasa nih atau umumi, tapi beribadahlah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Janganlah kamu anut grubyuk. Beribadah itu mengikuti umumnya orang, tetapi beribadah itu bukan biasa nih, bukan umumnya, tapi bagaimana menurut hadisnya, bagaimana menurut ayatnya, apakah Rasul mengamalkan atau tidak, dan seterusnya. Sehingga harapannya bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul memang ada tuntunannya sehingga sukses. Begitu pula di dalam mencintai wanita, boleh mencintai satu atau dua atau tiga yang memang mampu. Raihlah dengan cara yang halal, hindari perzinahan, perselingkuhan. Karena yang semacam itu seburuk-buruk jalan, dan pasti suatu ketika konangan. Ini kan harus betul-betul jadi suatu keyakinan bahwa kita itu betul-betul setiap waktu 24 jam itu Allah mengawasi. Jadi ada perasaan ihsan, merasa diawasi Allah. Itulah orang yang beruntung. Maka mudah-mudahan tahun 2025 kita merasa ihsan, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin hati-hati, waspada, dan semangat beribadah yang yang ada tuntunannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.